Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat sekalian, hari ini adalah Ramadan yang ke-10. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kekuatan untuk berpuasa pada Ramadan yang ke-10 ini. Hari ini kita akan bahas tentang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita sudah dekat kepada Allah, maka kita akan berprasangka baik kepada Allah. Bagaimana prasangka baik kepada Allah? Adalah selalu menerima apa yang Allah berikan itu dengan keadaan baik. Baik itu buruk, takdir yang buruk maupun takdir kebaikan. Baik itu nikmat, ujian dan musibah. Kenapa? Karena semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana para nabi dan rasul selalu berprasangka baik kepada Allah walaupun mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam, istri dan anaknya durhaka kepadanya. Kaumnya mengusirnya, sehingga Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menjadi nabi yang ketika itu berada dalam perahu bersama para pengikutnya. Begitu juga ada Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah dengan durhakanya orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Allah, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam harus menerima sebuah perilaku yang sangat tidak baik dari kaumnya. Bahkan sampai Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api yang membara. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam prasangka baik kepada Allah. Lihatlah bagaimana Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya yang 12 orang meninggal dalam waktu seketika, dan ladangnya yang begitu luas rata dengan tanah. Bukan cuma itu, Nabi Ayub alaihissalam diuji Allah dengan penyakit yang belum pernah ada penyakit yang separah itu pada zaman itu. Tapi Nabi Ayub alaihissalam juga prasangka baik kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir dari Mekah oleh orang-orang Mekah, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-ulama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka masuk dalam penjara, tapi mereka tetap prasangka baik kepada Allah. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala membuat hidup para nabi dan rasul itu semuanya dalam keadaan nikmat, semuanya dalam keadaan bahagia. Bisa saja Allah membuat kehidupan orang-orang soleh itu dalam keadaan nikmat dan dalam keadaan selalu dalam bahagia. Tapi kenapa Allah justru memberikan ujian-ujian bentuknya kesusahan demi kesusahan? Karena sebenarnya kesusahan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada mereka. Dengan kesusahan itu, para nabi dan rasul naik tingkat, naik kelas. Dengan kesusahan itu, para ulama-ulama diuji oleh Allah komitmennya untuk tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, di antara orang-orang beriman yang memiliki kekuatan iman, mereka bersyukur atas musibah dan ujian. Dan sebagian orang-orang beriman yang keimanannya rata-rata, bahkan keimanannya lemah, mereka selalu bersyukur hanya kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada ujian, bersyukur kepada musibah, itu adalah bentuk kekuatan iman. Bersyukur atas nikmat, itu adalah iman yang rata-rata. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, ujian yang Allah berikan kepada kita, maka selalulah prasangka baik kepada Allah. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra.
setiap kesusahan, setiap musibah pasti Allah ganti dengan kebaikan. Setiap musibah, setiap ujian, setiap kesusahan Allah akan ganti dengan kemudahan. Mudah-mudahan ujian dan musibah yang menimpa kita, bangsa Indonesia ini, akan Allah ganti dengan berbagai macam kenikmatan setelah ujian ini kita lewati. Dan ujian ini, musibah ini, wabah ini akan menggugurkan dosa-dosa kita kalau kita prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan menciptakan musibah, Allah tidak akan menciptakan ujian kecuali semuanya untuk kebaikan, dan di balik itu semua ada hikmah yang bermanfaat dalam hidup kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.